Shalom young victorious people, welcome to Next Generation Online Service. Kembali bertemu dengan saya, Brother Eko. Hari ini kita akan membahas tema bersama Yesus kok ada badai. Nah, kita ambil dari mana pelajaran kita? Dari Lukas 8 ayat 22-25. Di situ Yesus meredakan angin ribut ya. Kita bacakan ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, mereka taat kepadanya?" Nah, cerita ini sudah tidak asing lagi buat kita. Ini pun terdapat dalam Matius 8 ayat 23-27. Kemudian terdapat juga Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, tapi kitab Lukas ini biasanya kitab yang melengkapi kitab Matius dan Markus. Salah satu contohnya misalkan diceritakan dalam Matius dan Markus, ibu mertua Petrus sakit demam, tapi kitab Lukas mencatat demam keras. Nah, jadi tampaknya bahwa kitab Lukas ini melengkapi Matius dan Markus. Tapi titik poin yang mau kita pelajari bukan di situ. Mari kita belajar bersama-sama. Kita lihat poin yang pertama, murid-murid menaati ajakan Yesus untuk menyeberangi danau. Hal ini sangat kontras dengan apa yang dialami oleh Yunus. Yunus tidak mentaati, lalu kena badai di tengah perjalanan. Tapi murid-murid mentaati, mereka pun kena masalah di tengah danau. Artinya apa? Kita bisa ambil pelajaran bahwa mengikuti Yesus tidak jaminan mutlak bahwa hidup kita terbebas dari masalah, dari badai kehidupan. Ayat firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 4 mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Yesus menyertai kita. Di situ dikatakan bahwa berjalan, bukan duduk dan berbaring ataupun diam. Oleh karena itu, poin yang pertama yang kita bisa ambil dari sini bahwa tidak jaminan mutlak mengikuti Yesus tidak ada badai. Kita akan bahas ke poin-poin selanjutnya. Oke. Yang kedua kita lihat dari sini. Yesus naik perahu biasa, perahu nelayan. Bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa dia seorang pribadi yang sangat sederhana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan, hendaklah kita tidak memilih menggunakan sarana apa untuk melayani Yesus Sang Raja, karena dia pun pernah menjadi manusia dan dia mencerminkan pribadi yang sederhana. Kalau kita lihat lagi di kitab Markus 4 ayat 38a, pada waktu itu Yesus berbaring sedang tidur di buritan di sebuah tilam. King James Version mengatakan a pillow, yang artinya adalah sebuah bantal. New American Standard Bible mengatakan the cushion, bantal atau kasur tipis. Tapi saya lebih setuju dengan perkataan bahwa dari William Hendrickson. Dia mengatakan bahwa dalam kasus mana penopang kepala merupakan terjemahan yang lebih baik daripada bantal. Artinya apa? Bukan seperti bantal yang kita bayangkan tidur selama ini, itu masih lebih enak. Tapi bantal yang mungkin adalah bagian dari perahu itu yang terbuat dari kulit kayu dan bahkan kayu. Itu pun menunjukkan hal yang sederhana. Selanjutnya yang mau kita lihat adalah Yesus tertidur. Meskipun banyak para penafsir gitu mengatakan bahwa tertidur ini adalah membuktikan bahwa dia adalah manusiawi. Kalau kita lihat di bagian Alkitab lain, kayaknya kita nggak menjumpai selain di sini, Yesus tertidur. Nah, itu menunjukkan manusiawi. Seperti William Hendrickson mengatakan bahwa karena Yesus bukan hanya sepenuhnya ilahi, juga sepenuhnya manusiawi. Ia membutuhkan istirahat. Tapi konteks kita pada saat ini adalah kita tidak membicarakan tentang manusiawi dan ilahinya Yesus. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ia tertidur sekalipun matanya tertutup, namun hatinya tetap bangun. Hal ini kontras dengan hal ini juga sama dengan ayat kalau kita bandingkan Kidung Agung 5 ayat 2a. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Ya, Mazmur 121 ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, kemudian kita lihat lagi Matthew Henry mengatakan bahwa sekalipun ia mungkin atau bisa menutup matanya, tetapi tidak hatinya. Saya yakin bahwa Kristus tidur tuh nggak pula seperti kita. Dan saya yakin bahwa ini adalah ujian untuk murid-muridnya. Nah, poin selanjutnya mau kita bahas, sekonyong-konyong
turunlah badai. Sekonyong-konyong itu apa? Seketika. Ya. Hal ini pun pernah dialami oleh orang percaya. Maka tadi saya di awal katakan bahwa tidak jaminan bahwa orang saleh, orang hidup takut akan Tuhan tidak mengalami ujian dalam hidupnya. Contohnya Ayub. Sekonyong-konyong seketika. Oleh karena itu, Amsal 27 ayat 1 mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Yakobus 4 ayat 13 dan 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau kita hari ini masih boleh mengalami kemewahan, kemegahan, napas kehidupan, harta yang berlimpah mungkin secara materi, dan hal-hal lainnya, jangan pernah membanggakan diri, menyombongkan diri. Sekonyong-konyong dapat datang. Dan pada saat itu apakah kita siap menerimanya? Nah, saya berpikir bahwa dari providensianya Allah, ketetapan dan putusan Allah, saya yakin bahwa hal ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada maksud dan tujuan. Pertanyaan saya, apa sih tujuan Tuhan mendatangkan badai dalam kehidupan para muridnya? Saya yakin ini adalah ketetapan Tuhan, ujian buat para murid. Nah, Calvin memberikan komentar seperti ini. Adalah pasti bahwa badai yang menggoncangkan danau bukanlah kebetulan. Karena bagaimana Allah bisa mengizinkan anaknya didorong ke sana kemari dengan sembarangan oleh kehebatan gelombang-gelombang. Apa tujuannya? 3 hal yang bisa kita pelajari dari sini. Poin yang pertama, Tuhan mau agar murid-muridnya menyadari kelemahannya. Sadar atau nggak sadar bahwa mereka ini adalah orang-orang lapangan semua. Jadi pada penerapannya pada kehidupan sehari-hari, meskipun kita penuh dengan keahlian yang hebat, kita udah berbagai bidang mungkin kita kuasai, tapi jangan lupa dalam setiap hal yang kita jalani dalam hidup ini, hendaklah kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Dia ingin menyadari kehidupan kita. Quote saya yang pertama untuk kita semua. Kuasa Tuhan paling jelas nyata dalam kehidupan tatkala kita menyadari kelemahan. Sadari kelemahan kita, akui kelemahan kita, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tuhan ingin bahwa murid-muridnya menyadari kelemahan mereka. Poin yang selanjutnya, Tuhan mau menguji dan menguatkan murid-muridnya. Ya, kalau kita lihat bahwa Tuhan seringkali ingin menguji, tujuannya untuk menguatkan. Ya, kalau kita sadari bahwa kita sekarang ada sekarang, mulai dari berjalan dulu ya, kita bisa jatuh. Ya, kalau kita nggak pernah merasakan jatuh, kita mungkin nggak sekuat ini bisa berdiri. Mungkin kepentok sedikit langsung jatuh, gitu. Luka-luka sedikit langsung manja. Tapi tatkala sakit itu bisa kita jadikan adalah suatu saat untuk kita bisa menguatkan. Ada suatu perumpamaan, suatu cerita. Seorang muda diminta Tuhan untuk mendorong batu. Ya, mendorong batu. Kemudian bertahun-tahun batu itu tidak bergerak. Ya, selanjutnya Tuhan datang lagi. Bagaimana keadaanmu nak saat ini? Lalu pemuda itu menjawab, Tuhan memberi perintah yang sangat mustahil. Dari dulu sampai sekarang batu ini saya dorong, tidak bergeser-geser. Lalu Tuhan bilang sama dia, saya tidak minta Anda untuk menggeser batu ini. Saya hanya minta Anda untuk mendorong batu ini. Akhirnya apa? Tuhan bilang bahwa otot-otot Anda sekarang coba lihat. Anda dapat kuat. Anda bekerja dengan penuh otot yang kuat. Mengerjakan segala sesuatu, mengangkat barang dengan kuat. Ya, intinya bahwa kita harus peka terhadap perintah Tuhan. Apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Dan setiap kali Tuhan menguji kita, Dia ingin menguatkan. Kadang-kadang kita seperti sekolah ya. Tiba-tiba guru datang gitu. Salah satunya adalah saya gitu. Kalau dulu belajar bahwa hari ini kita ujian. Orang kaget. Kenapa tujuan gurunya mengadakan ujian dadakan? Karena dia ingin menguji kesiapan anak-anaknya menghadapi. Sayangnya dalam kehidupan kita, siap tidak siap bahwa ujian akan datang. Nah, poin yang kedua, tujuan Tuhan adalah menguji dan menguatkan. Apakah kita saat Tuhan menguji dan menguatkan, kita masih berkata seperti Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Poin yang ketiga yang mau kita pelajari, Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan dirinya kepada para murid. Hari itu Tuhan ingin menunjukkan 2 hal yang saya bilang, bahwa diperkenalkan melalui menunjukkan dan memperkenalkan dirinya. Dia ingin perkenalkan dirinya bahwa Dia bukanlah guru biasa, tapi Dia adalah guru dan Tuhan. Sejauh ini saya belum pernah melihat bahwa ada seorang di dunia ini atau masuk dalam berita, dia bisa meredakan angin ribut dalam seketika.
Belum pernah ada saat ini, sampai saat ini saya lihat secara nyata maupun saya dengar dengan berita. Ada orang yang bisa meredakan angin ribut dalam sekejap mata. Kemudian, kalau mereka tidak melalui badai, dihantam badai sekeras ini, belum tentu mereka melihat mujizat yang luar biasa seperti ini. Nah, mengapa Tuhan membiarkan Israel ditindas 430 tahun di Mesir? Karena Ia ingin memperkenalkan kuasa-Nya. Kita buka Keluaran 18 ayat 11. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada segala Allah. Mengapa Tuhan membiarkan Naaman menderita penyakit kusta yang sangat hebat? Karena Ia ingin memperkenalkan kuasa-Nya. 2 Raja-Raja 5 ayat 12. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Mengapa Tuhan membiarkan anak janda Sarfat jatuh sakit dan mati? Karena Ia ingin memperkenalkan kuasa-Nya. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi kalau pada saat ini kita boleh mengalami badai kehidupan, ya, kita harus bersyukur bahwa melalui itu mungkin Tuhan ingin memperlihatkan kuasa-Nya agar kita semakin dalam untuk mengenalnya. Hana, mungkin dia tidak berdoa sehebat itu, sedahsyat itu, kalau dia nggak mengalami ujian dalam hidupnya seperti itu. Dan akhirnya apa? Membuat dia jauh lebih mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Ya. Akhirnya saya kutip kata-kata dari pendeta Alfred Soru mengatakan seperti ini. Jika Anda tidak pernah mengalami sakit, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penyembuh? Jika Anda tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penghibur? Jika Anda tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pemelihara? Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penjaga? Jika Anda tidak pernah mengalami kesendirian, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai sahabat? Jika Anda tidak pernah mengalami kebimbangan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penasehat? Jika Anda tidak pernah mengalami tuduhan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai membela? Ya, jadi kita harus mengalami itu dan Tuhan punya tujuan. Dan jangan pernah beranggapan bahwa mengikuti perintah Tuhan tidak ada badai dalam hidup kita. Ya, melainkan apa? Ada badai, ada Yesus. Kita mau menekankan ada badainya, apa ada Yesus yang bersama-sama kita? Mau menekankan ada wabah pandeminya, apa ada Yesusnya? Mau menekankan bahwa ada Yesus bersama para murid atau Yesus tertidur? Mau menekankan yang mana? Pilihan ada di tangan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk pelajaran yang luar biasa yang berharga yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Biarlah kiranya melalui badai apapun, permasalahan apapun, hamba yakin bahwa selama kami hidup, selagi kami hidup, pasti ada badai pencobaan yang datang silih berganti dalam hidup kami. Tapi kabar baiknya Bapa bahwa kami berjalan, bukan diam, bukan berhenti di situ Bapa. Melainkan kami berjalan pun gak hanya sendirian, tapi melainkan kami berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Oleh karena itu berkati kami Bapa untuk kami tetap memiliki kepercayaan teguh seperti perkataan Ayub bahwa kami apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap memuji dan memuliakan nama Engkau, tetap bersyukur kepada Engkau Bapa. Hamba berdoa buat bangsa dan negara ini Bapa, biarlah bangsa dan negara ini kuat untuk menghadapi pandemi ini Bapa. Berikan orang-orang yang murah hati, berikan orang-orang yang takut akan Engkau untuk menghidupkan suasana kembali negara ini dengan persatuan dan kesatuan ya Bapa. Berkati gereja kami, Bapak Gembala Sidang kami, Pastor Abraham Kontras Supit dan jajarannya di bawahnya Bapa, serta seluruh gereja kami, jemaat-jemaatnya Bapa, dapat mengikuti ibadah yang telah tersedia ya Tuhan Yesus. Biarlah di tengah pandemi ini, biarlah kami semua iman kepercayaan kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam nama Engkau Bapa. Berkati juga pemuda-pemudanya Bapa, muda-mudinya, biarlah mereka juga tetap beribadah, semakin hari semakin dikuatkan iman kepercayaan mereka Bapa. Biarlah hidup kami senantiasa bergantung teguh kepada Engkau, berpegang teguh kepada Engkau Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dan bersyukur. Amin.